Halo bosku, assalamualaikum, jumpa kembali di channel Volkswagen. Oke, di konten kali ini saya akan kembali membuat konten seputaran bahan pengawet latex bosku ya. Jadi buat kalian yang belum menonton review dari bahan pengawetnya, bisa cek thumbnailnya ini bosku, dan juga klik pojok kanan atas ya. Di deskripsi juga saya sudah tuliskan bosku ya untuk link review bahan pengawet, cara mengawetkan latexnya. Jadi buat kalian yang belum menonton konten sebelumnya, bisa cek linknya di deskripsi bosku ya. Oke, jadi di konten kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengoplos pengawet latex ataupun getah karet ini ya. Jadi ini yang di botol ini adalah murni bosku, murni dari bahan pengawetnya. Terus nanti kita akan oplos menggunakan dan juga wadah takaran ini bosku. Di sini saya cuma menggunakan wadah takaran ukuran 200 ml. Jadi nanti kalian bisa kalikan, bisa kalian tambahkan itu untuk takaran yang kalian gunakan ya untuk mengawetkan latexnya. Buat kalian yang baru mampir di channel Volkswagen, jangan lupa supportnya bosku dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share ya tentang channel Volkswagen. Karena di channel Volkswagen selain konten casting juga menyediakan konten tutorial cara membuat sofrock sampai ke review bahan-bahan baku untuk membuat sofrock. Oke, untuk itu videonya saya skip bosku. Mantap. Oke bosku, untuk wadah ini 250 ml. Oke, ini untuk takaran kita ya, wadah takaran kita. Dan ini pengawetnya bosku. Nah, oke bosku, jadi sebelum ke tahapan pengoplosan, di sini saya coba ingatkan kembali ya. Bahan ini adalah bahan yang sangat keras dan tidak disarankan mengoplos di dalam ruangan. Tapi kalau memang tidak ada tempat, sebaiknya kalian gunakan masker. Ini contoh dalam ruangan ya, masker. Terus kipas angin boleh ditaruh di belakang kita ataupun di samping kita ya. Intinya jangan keseringan terhirup bau dari pengawet ini. Oke. Jadi untuk pengoplosan bahan pengawet ini kita memerlukan air mineral ataupun air kemasan bosku ya. Kenapa saya sarankan air kemasan? Karena untuk air kemasan sendiri dia lebih steril, satu dari zat asam yang berlebih bosku ya. Jadi apabila kalian ingin menggunakan campuran dari pengawet latex, contohnya air ini ya, kalian gunakan air mineral bosku. Dan kalau bisa jangan menggunakan air sungai, air sumur, apalagi sumur bor ya. Karena di situ untuk airnya sendiri sangat banyak zat asamnya bosku. Jadi sebaiknya kalian gunakan air kemasan bosku ya. Nah, untuk perbandingannya sendiri antara pengawet latex dan juga airnya, itu perbandingannya kalian simak video selanjutnya bosku ya. Dan kalau bisa jangan di skip. Oke, di video ini sudah saya siapkan ya gelas mili untuk kita menakar pengawet latex dan juga airnya bosku. Oke, kita akan mengoplos dengan hasil skala kecil bosku ya. Di sini terlihat ada 25, 50 hingga 100 mili. Jadi kita akan membuatnya 100 mili bosku. Videonya jangan di skip dulu bosku ya. Memang terlihat gampang ya, tapi ada penjelasan lain yang akan coba saya uraikan di konten ini. Oke, kita masukkan air mulai dari 25 boleh atau 50 mili. Di sini saya coba praktekkan sebanyak 50 mili bosku. Oke, itu 50 mili ya. Jadi kameranya agak sulit, nanti kalau sudah tercampur baru saya fokuskan ya untuk videonya. Sekarang kita buka tutup dari botol pengawet latex. Oke, setelah air dimasukkan 50 mili, selanjutnya kita masukkan kembali pengawet latexnya sebanyak 50 mili bosku, dan usahakan ditutup rapat ya. Setelah kalian buka untuk botol pengawet latexnya, sebentar saya fokuskan bosku. Nah, di sini bisa dilihat ya, 100 mili. Itu jadi perbandingannya 1:1. Oke, jadi untuk pengawet latex sudah kita oplos bosku ya, dan ini sudah siap dipakai ataupun digunakan. Digunakan kemana bosku? Jadi untuk pengawet latex yang sudah kita oplos ini bisa digunakan ke getah karet, ke latex instan, dan juga ke adonan latex. Itu terserah mau ke adonan cangkang, mau ke adonan warna, ataupun ke adonan pelukis. Untuk seberapa banyaknya itu kalian perkirakan saja bosku. Saya hanya ingin mengingatkan, untuk pengawet latex itu jangan terlalu banyak diberikan
ataupun dicampurkan ke adonan latex ataupun ke latexnya bosku, karena bisa menyebabkan korosi pada part yang ada pada soprok, contohnya blade, kili-kili ya kan, split ring dan juga hooknya bosku. Jadi secukupnya saja bosku ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami bosku ya. Untuk pengawet latex itu bisa digunakan ke adonan latex. Selanjutnya untuk pengawet ini juga bisa digunakan ke getah karet ataupun latex instan. Nah, untuk pengoplosan latex instan ataupun getah karet yang hasil sadapan mungkin di konten selanjutnya bosku ya. Sebetulnya harusnya sudah di konten ini, karena saya sudah pindah domisili, yang dulunya di Kabupaten Penajam Pasir Utara, sekarang kan pindah domisili ke Kecamatan Tanah Grogot. Jadi untuk kebun karet di daerah sini saya belum tahu tempatnya bosku, dan juga belum kenal sama yang punya kebun, jadi belum bisa saya untuk membeli ataupun mencari getah karet murni yang cair ya. Jadi belum bisa saya praktekkan ke konten ini bosku. Mungkin di konten selanjutnya akan saya coba praktekkan cara pengoplosan pengawet latex ini dengan getah karet hasil sadapan bosku. Nantilah saya cari ya kebun-kebun karet di daerah Kabupaten Pasir ini. Dan untuk pengawet latex yang kita gunakan ke getah karet murni dari pohon karet ataupun dari latex instan yang biasa dijual-jual di kemasan di toko shop, itu akan juga saya praktekkan di konten-konten saya selanjutnya bosku ya. Jadi ditunggu untuk konten-kontennya, nanti akan saya pisahkan, jadi supaya mudahlah kalian mengecek video ataupun konten yang berhubungan dengan latex bosku ataupun pengawet latex ini. Jadi untuk setiap video dan kontennya akan saya buat terpisah bosku. Oke, sampai di sini bisa dipahami bosku bagaimana cara mengoplos pengawet latex dengan air, dan tahapan apa saja yang sudah saya uraikan, jelaskan, praktekkan di konten ini. Saya harap kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan bosku ya. Sabar dulu bosku, videonya jangan di skip ya. Saya akan coba jelaskan atau infokan sedikit tentang konten selanjutnya. Dan insya Allah bosku ya, di konten minggu depan saya akan coba mempraktekkan bagaimana caranya mengoplos getah karet sebelum dioplos menggunakan pengawet latex ini. Di sini saya coba infokan bosku ya, untuk getah karet yang kita sadap di pohon karet itu berbeda dengan latex yang instan yang biasa kalian gunakan untuk membuat cangkang soprok ataupun soproknya bosku ya. Jadi untuk tahapan praktek pengawetannya itu berbeda. Nah, untuk kontennya nanti ditunggu minggu depan bosku ya, insya Allah kita buatkan. Jadi untuk konten cara mengawetkan getah karet murni itu berbeda kontennya atau videonya dengan latex instan yang biasa kalian gunakan membuat soprok. Jadi ada dua video itu bosku ya. Oke, ditunggu videonya di konten selanjutnya bosku. Dan untuk konten kali ini mungkin itu saja bosku ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan bagi kalian yang baru mampir di channel Potos Sagai, jangan lupa supportnya bosku dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share ya tentang channel Potos Sagai. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya akhiri untuk konten kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bosku.